Selamat pagi anak-anak. Kita memulai pelajaran kita pada hari ini. Terlebih dahulu kita berdoa ya. Kita angkat tanda kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Kami terima kasih Bapa atas berkat kami menanggung bersama kami yang Tuhan berikan atas kehidupan dan rezeki yang Tuhan berikan. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan memulai pelajaran Bapak kami pada hari ini. Sudi kiranya Bapak memberkati apa yang telah saya sampaikan kepada murid-murid saya supaya berguna bagi kehidupan mereka yang saya akan datang. Hanya ini doa dan permohonan kami di Yesus Kristus Tuhan dan Tuhan kami. Amin. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, sebelum kita masuk ke materi, terlebih dahulu kita absen ya. Semuanya hadir? Semuanya hadir? Oke. Soneta Hadir Bu. Kristina Eka, Hadir Bu. ada yang sudah tahu apa materi kita pada hari ini? Nggak tahu. Materi pelajaran kita pada hari ini yaitu beriman sebagai tanggapan atas karya keselamatan Allah. Ada yang sudah tahu apa itu beriman sebagai tanggapan atas karya keselamatan Allah? Tidak tahu. Oke. Terlebih dahulu pelajaran kita pada hari ini yaitu beriman sebagai tanggapan atas karya keselamatan Allah. Anak-anakku semua kalian mengetahui apa itu beriman sebagai tanggapan atas karya keselamatan Allah. Kalian sudah tahu? Tidak tahu. Ya, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu agama dan bagaimana kaitan agama sama iman kita ya. Agama dari sejak kita lahir kita sudah memiliki agama. Agama secara pokok adalah sikap batin kita, bagaimana kita makna beriman. Kita tidak hanya sekedar tahu, kita tidak hanya sekedar tahu dan juga percaya, tetapi berani melakukan apa yang diketahui dan dipercayai. Artinya adalah kita beriman ini kita hanya tidak boleh tahu apa itu iman, tetapi kita tidak melakukan bagaimana sih beriman yang benar itu seperti apa. Lalu beriman kepada Allah berarti kita menyerahkan diri secara total kepada Allah. Kita beriman kepada Tuhan, kita tidak boleh menyerahkan diri kita setengah-setengah. Kita harus menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah. Seperti itu ya. Penyerahan diri secara total itu muncul berdasarkan keyakinan bahwa Allah pasti akan memberikan dan melakukan yang terbaik dan yang dikehendaki Allah semata-mata kebahagiaan dan keselamatan manusia. Ya, Allah selalu ingin menghendaki kita agar dalam beriman. Tentunya tantangan dalam iman itu sangat sulit ya, kalau kita untuk melakukan perbuatan baik itu sangat sulit ya dalam kehidupan sehari-hari. Seringkali kita digodai oleh hal-hal yang kurang baik gitu ya. Banyak sekali godaan dalam kita ingin berbuat baik. Seperti kadang kita mempunyai suatu permasalahan, kadang kita dalam permasalahan itu kita susah untuk mencari orang. Kadang kita bercerita kepada teman kita, tetapi teman kita menceritakan keburukan kita kepada orang lain, sehingga banyak menjadi beban permasalahan kita. Jadi ketika kita ingin menceritakan permasalahan pribadi kita kepada orang lain, yang paling tepat adalah untuk kita menceritakannya itu kepada Tuhan, karena dialah keselamatan sejati. Bagaimana sih hubungan iman dengan relasi kehidupan manusia? Tuhan lebih nyata jika manusia memberikan jawaban atas panggilan Allah berupa tindakan yang nyata. Relasi manusia dengan Allah akan menjadi lebih nyata jika iman tidak hanya diungkapkan melalui doa. Iman merupakan relasi dengan Tuhan akan lebih nyata jika manusia memberikan jawaban atas panggilan Allah berupa tindakan yang nyata. Relasi manusia dengan Allah akan menjadi lebih nyata jika iman tidak hanya diungkapkan dengan melalui doa atau puji-pujian. Ya, iman akan menjadi lebih nyata tidak hanya diungkapkan melalui puji-pujian dan
nyanyian, tetapi iman juga akan jadi lebih nyata jika kita mengungkapkan dengan melalui perbuatan baik kita. Seperti yang udah Ibu jelaskan. Perbuatan baik, iman merupakan relasi antara hubungan kita dengan Tuhan. Jika kita menanggapi relasi hubungan kita mengungkapkan kita mengungkapkan iman bukan hanya dengan doa dan puji-pujian saja, tetapi melalui perbuatan baik kita juga mengungkapkan suatu iman kita, bagaimana kita menanggapi iman kita terhadap suatu perbuatan yang baik, gitu ya. Lalu Ibu akan membacakan sebuah renungan cerita yang berjudul Makna Beriman. Seorang penyair dalam puisinya menceritakan tentang seseorang yang tersesat di tengah padang pasir yang sangat luas, yang sepertinya tidak bertepi. Ia sedang dalam perjalanan menuju tanah airnya. Dalam kebingungan dan keputusannya, ia bertemu dengan seseorang yang datang menyongsongkan, tetapi rupanya orang itu buta. Orang itu berkata bahwa ia bisa mengantar orang tersesat itu dengan selamat sampai tanah airnya. Orang tersesat bertanya kepada si buta, "Siapa namamu?" Siapa buta itu menjawab, "Iman." Lalu orang yang tersesat itu mengulurkan tangannya kepada si buta untuk dibimbing menuju tanah airnya. Jadi pesan dari renungan pada hari ini untuk teman-temanku dan anak-anakku semuanya, bagaimana si buta ini dalam kebingungan dan keputusasaan, ia ditolong oleh bertemu dengan seseorang yang datang menyongsong. Akan membacakan sebuah cerita lagi, yang dimana cerita ini dapat memotivasi adik-adik dalam menjalani kehidupan beriman. Kalian tahu kalau beriman itu kita harus benar-benar melakukan perintah yang diperintahkan Tuhan, yaitu kita harus melakukan perbuatan baik tanpa perbuatan baik. Dalam kita mengimani Tuhan sangat tidak mudah ya, banyak sekali tantangan dan rintangan yang akan kita hadapi dalam kita mengikut Tuhan. Di sini kita akan mendengarkan sebuah cerita iman tanpa perbuatan adalah hakikatnya mati. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apa gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin orang berkata padamu, "Ada iman dan padaku perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkan kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu iman dan perbuatan." Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Baiklah, dari kisah yang Ibu jelaskan tadi, di sini ingin mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita dalam perbuatan kita Tuhan selalu ingin mengharapkan apa yang dilakukan kita sebagai manusia tentunya adalah sebuah kebaikan. Nah, jadi di sini dalam kita beriman tentunya tidak mudah ya, jika kita ingin menuju sebuah yang namanya surga yang indah, itu tidak mudah ya. Tentunya banyak sekali rintangan dan halangan yang akan
kita temui saat kita menuju apa itu taman yang sangat indah. Nah, perbuatan kita tentunya menentukan setiap hal apa yang kita lakukan. Makanya Tuhan selalu ingin menuntut kita agar kita selalu berbuat baik kepada semua orang. Itu adalah harapan Tuhan. Berbuat baik dalam hal arti kata kita tidak hanya hari ini kita berbuat baik kepada teman, tetapi besok kita menyakiti mereka. Jadi bukan seperti itu harapan Tuhan. Tuhan mengharapkan kita sebagai manusia, kita berbuat baik yaitu dalam jangka waktu, bahkan sampai kita sudah tidak ada di dunia ini. Itu adalah kekuatan kita selama di dunia ini dalam melakukan hal yang diinginkan Tuhan. Jadi seperti itu. Nah, lalu bagaimana sih iman? Kalau iman, bagaimana sih kita menanggapi panggilan atas karya keselamatan dari Tuhan? Kalau wahyu adalah Allah sendiri, maka Allah menyapa manusia. Maka dari pihak manusia diharapkan menyapa kembali dari Allah, dan tanggapan manusia terhadap karya keselamatan Allah, dan itu adalah disebut iman. Seperti itu ya teman-teman. Dari penjelasan yang Ibu jelaskan, Ibu ingin menyimpulkan bagaimana sih kita beriman yang baik dan benar. Seperti yang Ibu sudah jelaskan tadi, dalam kita beriman tentunya banyak sekali rintangan dalam kita seperti kita kuliah ini. Banyak sekali rintangan ketika kita dalam proses menuju sarjana S1. Tetapi kadang kita merasa bahwa rintangan itu merupakan sebuah ujian yang sangat berat ya. Kadang kita merasa ujian itu sulit kita lalui. Kadang kita merasa kita punya Tuhan, tapi kok Tuhan tidak membantu kita. Kadang kita sebagai manusia merasa seperti itu ya. Nah, tetapi sebaliknya di sini Tuhan menguji kita lewat cobaan. Tuhan tidak ingin menjatuhkan kita. Tuhan menguji kita. Tuhan ingin melihat bagaimana kemampuan dari kita dalam menghadapi segala cobaan. Jadi seperti itu ya adik-adik. Begitu pula dengan kita beriman kepada Tuhan. Kita ingin menanggapi iman, Tuhan menyapa kita dengan panggilannya, dengan melalui perbuatan baik, maka kita pun harus menanggapi apa yang diinginkan oleh Tuhan, yaitu kita harus berbuat baik seperti itu. Nah, memang benar sih, jika kita ingin berbuat baik, banyak sekali godaan dan rintangan yang akan kita hadapi. Tetapi jika kita dalam hidup selalu mengandalkan Tuhan, maka hal-hal jahat, apapun permasalahan yang ada dalam hidup kita, jika kita selalu mengandalkan Tuhan, jika kita selalu mengandalkan Tuhan, maka semuanya itu akan dipermudahkan. Ingat, jika kita dalam menghadapi suatu permasalahan, jangan pernah kita jatuh, jangan pernah kita melakukan hal yang membuat kita terjatuh, tapi ingat, percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menolong kita. Jadi seperti itu ya untuk